Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi statistik industri kita. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan statistik inferensial untuk dua sampel, atau lebih spesifiknya adalah uji rata-rata untuk dua kelompok atau dua populasi seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kita diskusi terkait dengan ada satu kelompok begitu, ada satu populasi yang kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita uji apakah ratanya sama dengan sekian atau tidak sama dengan sekian, seperti itu. Atau ketika kita ingin mengetahui apakah rata-rata dari populasinya itu kurang dari nilai tertentu atau lebih dari nilai tertentu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas perbandingan rata-rata dari dua kelompok ya, dua kelompok atau dua sampel seperti itu. Oke, di sini ya ada dua ya, ada dua. Jadi yaitu kapan kita menggunakan uji Z. Kalau kemarin untuk satu kelompok kita ada uji Z dan uji T, maka sekarang juga ada uji Z dan uji T, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, yang perlu kita pahami adalah, sekali lagi, dan saya tidak bosan mengingatkan bahwasanya ada asumsi tertentu dalam data kita sebelum kita bisa menggunakan metode ini ya. Di antaranya ya ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu kedua populasinya berdistribusi normal, sekali lagi karena kita menggunakan metode yang parametrik ya, kurang lebih. Nah, ini syarat yang nomor ini ya. Anda perhatikan ya, asumsi yang pertama ada, jadi kalau kita punya dua kelompok data begitu, di sini kelompok pertama ya, ini kelompok kedua, di sini kita punya X11 begitu, X12 sampai dengan ke bawah X1N1, saya kasih indeks demikian ya. Kelompok yang kedua ada X21, ada X22, ada sampai dengan X2N2 ya. Bu, jumlahnya harus sama? Tidak ya, tidak harus sama, karena kedua kelompok ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ini dia independen. Jadi dalam hal ini yang kita bicarakan adalah dua kelompok yang saling independen, seperti itu ya. Nah, asumsinya apa? Yang pertama, dia dari sampel random. Oh, jelas nih ya, ini kalau di kelas teori Anda membicarakan terkait dengan variabel random, nah ini sampel random, seperti itu. Sampel berarti dari variabel random tertentu ya, dari sampel spesies anggotanya itu kan diambil sampelnya tuh. Ini maka dikatakan sebagai sampel random, atau simpelnya disebut kalau ada sebuah populasi kemudian diambil sampelnya secara random, kurang lebih kita sebut sebagai random sample atau sampel random, seperti itu. Untuk kelompok yang kedua juga harus sampel random ya. Kemudian kelompok 1 dan kelompok dia harus apa? Harus independen ya. Dan kedua kelompok ini dia harus masing-masing berdistribusi normal, seperti itu. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi ada populasi pertama, populasinya bisa jadi jumlah anggota populasinya tidak diketahui. Ada populasi kedua juga bisa jadi jumlah populasinya tidak diketahui ya. Kemudian diambil sampel ya, di sini ada X11 ya, X12 sampai dengan X1N1 ya. Kelompok yang kedua ada X21, X22 hingga X2N2 ya. Nah, kemudian kita ingin membandingkan begitu dari dua kelompok ini tadi. Yang kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan adalah minnya atau rata-ratanya, seperti itu. Apakah seperti yang kemarin ya, apakah Anda mau membandingkan sama atau tidak? Apakah Anda mau mencari apakah rata-rata yang pertama lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar ya. Jadi tergantung dari kasusnya, sekali lagi ya. Itu nanti untuk mendefinisikan uji hipotesisnya, seperti itu. Nah, di sini
kita kenalkan terkait dengan delta 0 ya. Jadi delta 0 itu adalah selisih dari mu1 kurang dari mu2. Ini dia nanti akan analog ketika Anda memiliki hipotesis 0 begitu mu1 sama dengan mu2. Kurang lebih seperti ini ya. H1-nya juga kebalikannya, berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Ini juga analog. Jadi ini analog untuk delta 0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan uji hipotesis Anda. Kalau delta 0-nya 0, Anda bisa gunakan yang ini. Atau kalau delta 0-nya tidak 0 atau merupakan konstanta tertentu, misalkan rata IPK kelas logistik 2A ya, dan rata-rata IPK kelas logistik kelas 2B itu sama. Berarti Anda bisa menggunakan yang ini seperti itu. Atau misalkan hipotesisnya adalah ada selisih gitu ya dari rata IPK kelas 2A, logistik kelas 2A dan logistik kelas 2B seperti itu dengan selisih 0,50. Berarti delta 0-nya adalah 0,50. Tapi kalau hanya untuk mencari perbedaan apakah sama dengan, kurang dari, atau lebih dari gitu, cukup berarti delta 0-nya adalah 0 seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau delta 0-nya sekali lagi, delta 0-nya itu dia sama dengan 0 ya. Anda bisa gunakan yang pertama ini, kalau A gitu ya, yang A itu bisa mu1 sama dengan mu2 ya. Ini H0-nya. H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Kemudian yang B sama ya, berarti mu1 H0-nya adalah mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Itu kalau delta 0-nya 0. Tapi kalau delta 0-nya itu menyebutkan konstanta tertentu, Anda bisa inputkan delta 0-nya ini sembarang seperti itu. Nah, kali ini yang kita bicarakan adalah ketika variansinya diketahui. Jadi kemarin juga gitu ya, kita membicarakan apakah variansinya diketahui atau tidak. Nah, variansinya diketahui. Kalau variansinya diketahui berarti dia menggunakan uji Z. Ya, kurang lebih statistik hitungnya seperti ini. Z hitung adalah X bar 1 min X bar 2 dikurangi delta 0-nya ya, dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat bagi N1 ya, ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2 ya. Nah, ini adalah masing-masing daerah penolakan untuk H0 maupun daerah penolakan untuk tipe hipotesis yang A, yang B, atau yang C seperti itu. Nah, ini analog ya, nanti kalau Anda gunakan delta 0-nya sama dengan 0 untuk yang C, berarti tinggal yang bagian H0-nya mu1 kurang mu2 lebih dari sama dengan 0, berarti mu1 lebih besar sama dengan mu2 seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, itu. Nah, ini manualnya. Nah, contohnya ini ya. Jadi a product developer is interested in reducing the drying time of primer paint. Jadi ada dua ada product developer gitu. Jadi tertarik dengan drying time dari produk cat gitu ya. Two formulation of the paint are tested. Formulation first is the standard chemistry. Jadi ada standard chemistry, and formula secondnya has new drying ingredient that should reduce the drying time. Jadi punya formulasi, ada ingredient yang baru seperti itu, demikian kan berharap ada pengurangan di waktu keringnya seperti itu. Dari experience ini gitu ya, kita ketahui bahwa standar deviasi dari drying time both of them gitu ya. Jadi kedua ini memiliki standar deviasinya adalah
8 menit ya. Kemudian kita langsung saja mungkin 10 spesimennya ya, ada 10 untuk Formula 1. Kemudian I'm sorry. 10 specimen are penned with Formula first and now the 10 specimen are penned with, jadi masing-masing formula ini adalah masing-masing formula ada 10 spesimen seperti itu ya yang diuji cobakan. Jadi totalnya adalah 20. Nah, berarti N1-nya ya, N1-nya ada berapa? Ada 20 ada 10. Nah, totalnya yang 20. 10, kemudian N2-nya sama dengan juga 10, sehingga totalnya adalah 20 spesimen atau sampelnya begitu ya. Kemudian to sample average drying time are, jadi X bar 1-nya dari 10 ini dipula X bar 1-nya adalah 121 dan X bar 2-nya yang dari formula 2 ini adalah 112 ya, dengan satuan menit. What conclusion can product developer draw about effectiveness of the new ingredient using alpha 0.05 gitu ya. Jadi apa kesimpulan yang bisa diambil oleh product developer ini terkait dengan keefektifan dari formula yang baru seperti itu. Kita jelas gitu ya. Jadi kita ingin melihat gitu apakah benar gitu ya, Formula 2 ini lebih cepat keringnya ya. Lebih cepat keringnya berarti lebih pendek waktunya seperti itu ya. Lebih pendek waktunya artinya kita berharap MIU 2 ini nanti kan begitu. MIU 2 ini dia nanti lebih pendek waktunya dibandingkan dengan MIU 1. Ya, jadi kita fokus di sini nih, di pertanyaan ini. Apakah dari eksperimen yang dibangun oleh product developer ini support gitu ya, bahwasannya Formula 2 ini lebih pendek begitu waktu pengeringannya ya. Oke. Pertanyaannya kita mau pakai hipotesis yang mana? Yang A, B, atau C? Ya. Nah, karena kita tertarik dengan, Anda perhatikan kita tertarik dengan yang ini kurang dari gitu. Jadi atau MIU 1 lebih besar dari MIU 2 ya, atau bisa saya baca MIU 2 lebih kecil dari MIU 1. Oke, nah ini kalau kita sesuaikan berarti kita bisa menggunakan yang C ya. Kita bisa menggunakan yang C. Anda perhatikan kalau delta 0-nya yang C ini delta 0-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan memperoleh H1-nya adalah MIU 1. I'm sorry. Berarti yang C ya, yang C. Oke, I'm sorry. Yang C. Kenapa yang C? Ya, kenapa yang B? Karena Anda perhatikan ini ya, jadi MIU 2-nya ini harapannya lebih pendek ya, dengan deltanya sama dengan 0, delta 0-nya sama dengan 0, ya maka akan diperoleh H1-nya ini nanti MIU 1 lebih panjang waktunya dari MIU 2, atau MIU 2-nya itu waktu pengeringannya lebih cepat dibandingkan dengan MIU 1. Oke ya, kalau H1-nya ini berarti H0-nya apa? H0-nya berarti MIU 1 kurang dari sama dengan MIU 2. Nah, ini hipotesis yang mau kita lakukan seperti itu ya. Langkah-langkahnya sama, ada 5, tes hitungnya ini ya. Nah, Z hitungnya setelah kita masukkan ya, Oke. Nah, ini tambah catatan ya, delta 0-nya adalah 0. Nah, ini ekivalen dengan hipotesis kita yang ini yang tadi kita bahas, yaitu MIU 1 lebih besar sama dengan kebalik ya, lebih kecil sama dengan MIU 2, dan H0-nya ini H0, H1-nya adalah MIU 1 lebih
panjang waktu keringnya daripada mu2 ya. Nah, ini bisa Anda tambahkan dengan kalimat gitu ya, dengan kalimat. Nah, ini statistik hitungnya, ya math-nya begitu. Kemudian ini adalah darah kritisnya seperti itu. Ini Anda bandingkan dengan tabel normal standar. Ya, tapi kita tidak membahas ini. Ya, mestinya Anda dapat di kelas teori untuk bagaimana membaca tabel normal standar seperti itu. Nah, kemudian Z hitungnya adalah 2,52. Ya, alfanya 0,05. Ini kalau saya lihat di Z alfa per 2-nya, Anda perhatikan ini adalah alfa per 2 karena kita menggunakan yang B, berarti kita pakai ini, yang ini. Ya, ini enggak. Ya, jadi Z alfa atau Z 0,05 itu adalah setara dengan 1,86. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan di Z hitungnya atau Z calc-nya 2,52 jelas dia lebih besar dari berapa? 1,86. Maka H0 ditolak. Gitu ya. Reject H0 if Z hitung lebih dari Z alfa seperti itu. Jadi kalau dari perhitungan ini, Bu 1,86 dari mana? Ini dari tabel. Ya, kita perlu sesi khusus nih kalau mau membaca tabel. Ini dari tabel normal standar. Oke ya, ini kurang lebih. Nah, Bu kalau pakai Minitab bagaimana? Nah, kebetulan Minitab itu belum support gitu ya, belum support untuk, atau dia tidak tidak memberikan menu gitu untuk menghitung to sample Z seperti itu ya. Jadi untuk dua kelompok dengan varians yang diketahui itu Minitab tidak memberikan perhitungannya seperti itu. Ya, maka dari itu habis ini kita langsung membahas terkait dengan to sample T. Ya, yaitu dua kelompok. Jadi kita nanti akan punya dua kelompok yang saling independen. Kita uji rata-ratanya dengan asumsi variansinya tidak diketahui. Itu jelas kita akan menggunakan uji T, gitu ya. Oke, yang ini dulu pakai uji Z. Kita next video menggunakan uji T. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.